the good things. Di suatu pagi yang cerah di desa, Tian-Tian terbangun dari tidurnya karena mendengar suara kokokan ayam. Tian-Tian langsung lari ke kamar ayahnya dan membangunkan ayahnya. Ayah, ayah, ayo cepat bangun. Itu ada suara ayam berkokok, ayo kita mencarinya. Bagaimana jika ayamnya tidak tahu jalan pulang? Tian-Tian terus membangunkan ayahnya. Setelah ayahnya bangun, Tian-Tian mengajak ayahnya keluar dari rumah. Lalu Tian-Tian berlari menyusuri desa, mencari suara ayam itu berasal. Sambil memanggil, kukuruyuk, kukuruyuk. Ayam, kamu di mana? Saat melewati rumah seseorang, Tian-Tian mendengar suara. Hei kamu anak muda, kamu akan lari kemana? Aku akan menangkapmu dan memakanmu. Tian-Tian takut. Akhirnya Tian-Tian menangis dan lari. Saat pintu terbuka, ternyata itu Dongdong. Dongdong sedang memarahi anak babi yang berkeliaran. Tapi Tian-Tian salah paham. Dongdong mencari. Suara siapa itu? Siapa di sana? Tapi sudah tidak ada siapa-siapa karena Tian-Tian lari. Lalu nenek memanggil Dongdong. Dongdong, tolong ambilkan gula ya di rumah nenek Uang. Wah, nenek mau membuat pasta kacang ya? Iya, cepat. Sana ke rumah nenek Uang dan ambil gulanya. Siap nenek, aku akan sangat senang ke rumah nenek Uang untuk mengambil gula. Saat Dongdong meminjam gula, di sisi lain, Tian-Tian masih tengah lari karena ketakutan mendengar suara Dongdong tadi. Lalu Tian-Tian terhenti di kebun bunga matahari. Tian-Tian kaget. Ada suara di balik semak-semak. Tian-Tian takut. Ternyata suara tersebut berasal dari induk bebek bersama anak-anaknya yang menyeberang jalan. Saat Tian-Tian berdiri, Tian-Tian menabrak Dongdong. Tapi Dongdong bersikap marah sama Tian-Tian. Akhirnya Dongdong pergi. Karena Tian-Tian tidak tahu jalan pulang, akhirnya Tian-Tian mengikuti Dongdong. Tapi Dongdong semakin lari, Tian-Tian pun mengejarnya karena dia takut tersesat. Hei, tunggu, tunggu. Tapi Dongdong meninggalkannya dan pulang ke rumah. Saat pulang ke rumah, Dongdong melihat ayah Tian-Tian dan ibu Tian-Tian yang sedang panik mencari Tian-Tian. Ayah dan ibunya bertanya kepada nenek. Nenek, apakah kamu tahu Tian-Tian? Tian-Tian di mana? Tadi Tian-Tian sedang mencari ayam jago, tapi sekarang kami tidak bisa menemukannya dimanapun. Melihat hal tersebut, Dongdong terdiam. Nenek Dongdong pun bertanya kepada Dongdong. Dongdong, apakah kamu tahu Tian-Tian di mana? Tidak, aku tidak menemukannya. Neneknya marah. Cepat cari Tian-Tian, kata neneknya. Tapi Dongdong bilang, aduh aku sakit perut, aku akan ke kamar mandi. Dan Dongdong pun tertawa. Hahaha, pasti dia tersesat. Ayah dan ibu Tian-Tian memutuskan untuk mencari Tian-Tian bersama nenek. Di sisi lain, Tian-Tian sedang menangis di pinggir sungai. Karena dia tersesat dan dia takut. Tapi tiba-tiba air sungai seperti ada yang melempar batu. Ternyata dari atas pohon terdengar Dongdong. Dongdong mengejek Tian-Tian. Apakah kamu tersesat? Kata Dongdong. Kamu tidak tahu jalan pulang ya? Hahaha. Apakah kamu butuh bantuanku? Kata Dongdong. Tidak, terima kasih, kata Tian-Tian. Dongdong mengatakan kepada Tian-Tian. Tadi ada seorang laki-laki yang datang ke rumahku, meminta bantuan nenekku untuk mencari anaknya yang hilang, katanya Dongdong. Hah, itu ayahku, kata Tian-Tian. Kamu mau mencari ayam jago ya, kata Dongdong. Iya, kamu kok tahu? Ya tahulah.
Aku tahu di mana ayam jago itu berada, kata Dongdong. Tian-Tian bertanya, apa benar kamu tahu? Iya, aku tahu. Cepat ikuti aku. Akhirnya Tian-Tian pun mengikuti Dongdong. Saat berada di depan rumah orang, Dongdong mengambil kayu. Lalu Dongdong memanjat temboknya. Ternyata ayam tersebut adalah milik seseorang. Tetapi Dongdong mengambil ayam tersebut untuk menunjukkannya kepada Tian-Tian. Tian-Tian senang dan memanggil ayam itu menjadi Mr. Forgon. Tiba-tiba pemilik ayam itu marah. Hei Dongdong, apakah kamu itu? Dongdong ketakutan. Akhirnya ayamnya dilempar masuk ke rumah lagi dan Dongdong mengajak Tian-Tian untuk kabur. Ayo kita kabur cepat. Setelah kabur, Dongdong dan Tian-Tian sampai di depan rumah Tian-Tian. Mereka tertawa. Hahaha, sangat seru sekali ya. Ya, kata Dongdong. Ya sudah, kamu pulang saja. Aku juga akan pulang. Kan kamu sudah berada di rumah, kata Dongdong. Saat Dongdong berjalan, Tian-Tian memanggil. Dongdong, terima kasih banyak ya telah mengantarku pulang. Dongdong tersenyum dan berlalu begitu saja. Mendengar ada suara Tian-Tian di luar rumah, ayah dan ibu Tian-Tian berlari. Dengan panik mereka bilang, Tian-Tian kamu dari mana saja? Tapi Tian-Tian menjelaskan dengan senang. Aku habis melihat ayam jago yang ada mahkotanya. Ayam jagonya sangat bagus. Kata ibu Tian-Tian, tapi kamu sangat kotor. Ayo kita masuk dan mandi dulu. Berbeda dengan Dongdong. Saat Dongdong berada di rumah, Dongdong langsung dimarahin oleh neneknya. Dongdong kamu dari mana saja? Neneknya sangat marah kepada Dongdong. Tetapi tiba-tiba ibu Tian-Tian memanggil, Nenek, nenek, ternyata putriku sudah kembali. Dia benar telah mencari ayam jago dan dia sangat senang sekarang. Terima kasih ya nenek. Ya sama-sama, kata nenek. Setelah mandi, ayah dan ibu Tian-Tian mengajak Tian-Tian untuk makan. Tetapi ayah membawa berita buruk, yaitu nasinya tidak matang. Tian-Tian menjadi sedih, tapi ibu menenangkan Tian-Tian. Tiba-tiba, pintu terbuka dan Dongdong masuk. Dongdong membawakan roti pasta kacang buatan neneknya. Keluarga Tian-Tian sangat senang, tapi Dongdong sangat cuek. Dongdong bilang, aku pergi dulu. Terima kasih ya Dongdong, apakah kamu tidak mau mencicipinya? Tidak, aku sudah makan. Ini, kalau kamu mau, ini sangat enak, kata Tian-Tian. Dongdong berpikir dan mencium aromanya. Baiklah, aku akan mengambil 2. Setelah mengambil roti kacang, Dongdong langsung lari dan memakannya dengan senang hati, tanpa dimarahin neneknya. Tetapi, setelah sampai rumah, nenek melihat ada roti kacang di mulut Dongdong. Nenek pun memarahi. Kamu makan roti buatanku yang kita berikan kepada keluarga Tian-Tian ya? Tidak, nenek. Kamu jangan berbohong. Aku hanya mengambilnya 2. Dongdong, kamu jangan seperti itu, kata neneknya. Tidak, nenek, ampun.